Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, bersukacitalah dan berbahagialah pada hari ini karena kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah online, membawa setiap pujian kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala bersama, bersatu hati, kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna Bapak dalam kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan. Dari mulai hari pertama hingga hari yang ketujuh ini Tuhan, Kau telah memberkati kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkaulah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Bapak. Terima kasih Bapak, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita ingin selalu berada di dekat Tuhan dan selalu berada di hadirat Tuhan. Mari bersama kita angkat satu pujian yang berkata, Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kepakan sayap-Mu, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh. Haleluya, puji Tuhan, kita seperti Raja Wali yang bisa dan dapat melewati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bila engkau merasakan gelisah di hatimu, percayalah bahwa Tuhan tak pernah jauh dari. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari bersama-sama kita ulangi pujian ini dari awal. Kita katakan bila kau rasa, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya
sejauh doa berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa yang bisa kita nikmati pada hari ini oleh sebab pertolongan Tuhan, kasih-Nya nyata kepada kita. Bersama-sama mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Oleh sebab pertolongan dan perlindungan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengelilingi kehidupan kami, tapi kami tetap melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dalam kehidupan kami, juga keluarga kami. Saatnya Bapa di surga kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jamah setiap kami, persiapkanlah setiap kami. Roh Kudus berkarya atas setiap kami, memampukan setiap kami, untuk kami mengerti dan memahami firman Tuhan, serta melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan saat ini. Kami sambut firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia bersama istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan seluruh orang yang mendengar hal itu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya pada hari-hari ini kejujuran dalam hidup kita. Ketika kita melihat, saudara-saudara, pertumbuhan, perkembangan orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui pencurahan Roh Kudus yang memimpin para rasul, itu mereka bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan ketika mereka bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah itu, kita bisa melihat sebuah respon yang luar biasa yang dinyatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Yaitu yang merespon secara positif kira-kira ada 3.000 jiwa. Dan bukan hanya 3.000 jiwa berhenti, tetapi kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2 ayat 47, ternyata kehidupan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Melalui kesaksian para rasul, melalui pemberitaan firman Tuhan melalui hambanya Petrus, orang-orang mulai paham siapakah Yesus Kristus itu. Dan bukan hanya sampai di situ, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4 juga mencatat ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Dan direspon kurang lebih ada 5.000 orang laki-laki. Inilah perkembangan mula-mula orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita perhatikan sungguh luar biasa perkembangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pertumbuhan sedang terjadi, ketika perkembangan sedang meledak begitu luar biasa, ternyata iblis tidak mau diam. Iblis tidak mau berpangku tangan. Iblis juga bekerja untuk menghambat bagaimana pekerjaan itu tidak terus berkembang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita akan bersama-sama memperhatikan bahwa ada penghambat dalam pertumbuhan jemaat pada saat itu. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Suami istri ini, Ananias dan Safira, sudah betul-betul sepakat untuk menjual tanahnya. Jadi kesepakatan pertama, suami istri ini sepakat kita jual tanah kita dan mereka sama-sama tahu. Memang dalam kehidupan suami istri dibutuhkan tahu sama tahu. Apa yang dilakukan oleh suami harus sepengetahuan istri. Demikian juga sebaliknya apa yang dilakukan istri dalam sepengetahuan suami. Jadi Ananias dan Safira sama-sama tahu dan sepakat untuk menjual tanahnya. Nah, setelah ada kesepakatan penjualan, maka ada kesepakatan lainnya yang mereka buat. Dikatakan pada ayat yang kedua, saudara-saudara, dengan setahu istrinya, ia
menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Di awal mereka sepakat menjual sebidang tanah. Kemudian ada kesepakatan yang kedua, mereka dengan setahu istri. Istrinya tahu apa yang akan dilakukan oleh suaminya untuk mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan kemudian dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira adalah tindakan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan tanpa kejujuran. Kejujuran itu sangat penting dalam hidup kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kejujuran dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan kita. Jujur sangat penting dalam kehidupan ini. Kejujuran dibutuhkan dalam segala aspek dari kehidupan kita, baik terhadap diri sendiri, terutama saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Tentang kesehatan diri kita masing-masing, kita harus jujur apa adanya. Tidak ada yang perlu kita sembunyi-sembunyikan. Diri kita juga harus jujur terhadap diri kita. Kemudian juga kejujuran juga diperlukan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah, berkaitan tentang keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga kita masing-masing, ini diperlukan kejujuran. Tanpa ada kejujuran, sulit mempertahankan keluarga kita utuh. Bahkan di dunia kerja kita, dari profesional yang kita miliki, di situ juga diperlukan kejujuran. Bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, di mana kita berada, saudara-saudara, disitulah diperlukan kejujuran. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kejujuran, kita sebenarnya sesungguhnya sedang menyimpan persoalan, sedang mengandung masalah. Tinggal tunggu waktunya, kapan persoalan itu meledak. Yang perlu saya sampaikan melalui mimbar ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kejujuran itu mendatangkan berkat. Penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kejujuran itu mendatangkan berkat. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-murid, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Artinya bahwa Tuhan mengendaki apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Entah orang menilai itu kecil, tetapi ketika kita mau melakukannya dengan jujur dan setia, saya percaya bahwa suatu saat ketika kita bisa menunjukkan kejujuran dan kesetiaan kita kepada perkara yang kecil, bahwa suatu saat Bapak Ibu Saudara juga akan diberikan satu kepercayaan yang besar. Yang besar itu dimulai dari yang kecil. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Ananias dan Safira sepakat untuk memberikan persembahan itu kepada Tuhan tanpa ada kejujuran. Ternyata kita bisa melihat keluarga Ananias dan Safira ini. Fakta bahwa kejujuran adalah hal yang langka dalam rumah tangga Ananias dan Safira.
Ingat, kejujuran adalah hal yang langka dalam rumah tangga mereka. Memang di awal mereka sepakat menjual tanah. Tetapi yang kedua mereka sepakat untuk memberikan sebagian. Artinya mereka melawan kejujuran dan merusak kejujuran itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita, Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus mengajar kita. Tuhan Yesus menghendaki kepada kita untuk kita mengatakan kalau ya, katakan ya, dan kalau tidak, katakan tidak. Sebab jika lebih dari antara iya dan tidak itu bukan dari Tuhan. Alkitab mencatat itu berasal dari si jahat. Kejujuran perlu kita latih. Karena ingat saudara-saudara, kejujuran itu mendatangkan berkat. Mari kita memelihara kejujuran dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebab inilah sumber berkat kita. Jika saudara, keluarga saudara, mau diberkati oleh Tuhan, ingat saudara-saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Ananias meletakkan persembahan itu di depan kaki rasul-rasul, ayat 3 sampai ayat yang keempat, Petrus menegur Ananias. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Petrus langsung melihat. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu bisa melihat bahwa Ananias sedang dikuasai oleh iblis. Ketika Ananias dan Safira sepakat untuk memberikan sebagian dari penjualan tanah itu sesungguhnya mereka sedang dikuasai oleh si iblis, si jahat. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Itu milikmu, itu punyamu, itu hakmu. Tetapi karena kembali bahwa si iblis menguasai dia, yang hendak merusak pekerjaan Tuhan pada saat itu, sehingga Petrus perlu menegur, mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur kaitannya dengan Roh Tuhan. Jujur kaitannya dengan kuasa Tuhan. Dan bahkan Tuhan telah menaruh di dalam hati kita masing-masing. Yang orang biasa sebut namanya hati nurani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus menjaga dan merawat hati nurani kita. Jangan sampai hati nurani kita diperdaya oleh hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kebenaran yang ada. Sehingga kita sulit berkata iya, kita sulit berkata tidak. Mari saudara-saudara, kita hidup benar, hidup jujur, dan terbuka di hadapan Tuhan. Ingat, karena ketika kita jujur, maka disitulah berkat Tuhan tercurah atas kita. Akibat dari tindakan Ananias, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5 dan ayat yang ke-6, itulah yang harus diterima oleh Ananias. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu.
Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah dampak yang fatal, akibat yang sangat fatal ketika Ananias berusaha berlaku tidak jujur, berusaha merencanakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan pun bertindak atas apa yang dilakukan oleh Ananias. Kemudian kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepada Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Tanpa ada kecanggungan, tanpa ada keraguan, Safira menjawab apa yang dipertanyakan Petrus dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, tanpa ada ragu-ragu sama sekali. Safira menjawab sesuai jawaban yang diterima oleh Petrus dari Ananias. Betul sekian. Ananias dan Safira, suami istri ini, ternyata sudah terjadi kesepakatan yang sangat kuat. Kemudian Petrus menegur dia, mengapa kamu berdua? Bukan hanya Safira, tapi Petrus menyebut, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, roh Tuhan tidak bisa dibohongi. Roh Tuhan selalu menyatakan kebenaran adalah benar dan salah adalah salah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Allah kita, Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah adalah roh adanya. Allah yang tidak bisa kita batasi dengan dimensi, oleh ruang maupun waktu. Bagi dia tidak ada yang tersembunyi. Bagi dia semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Bahkan ketika kita belum melakukan tindakan itu, bahkan hanya merencanakan sesuatu, ingat saudara-saudara, Tuhan tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jika demikian halnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita hidup dengan benar dan berkenan di hadapan Tuhan, agar Tuhan menyatakan dan mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika, itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Sungguh ketika saya membaca firman ini, ngeri ketika saya merenungkan dan membayangkannya. Ketika suami istri itu sepakat untuk hidup tidak benar, untuk hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur adalah sumber berkat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, meskipun situasi saat ini sangat sulit bagi kita, mengingat pandemi COVID-19, grafiknya terus menanjak. Tapi firman Tuhan hari ini tetap mendorong kepada kita untuk kita tetap hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Firman-Nya mari kita lakukan, kita kerjakan. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan, saya percaya
bahwa disitulah berkat Tuhan. Kebohongan, ketidakjujuran, rencana-rencana jahat, Tuhan tidak berkenan, maka ketika pertumbuhan jemaat saat itu, ini harus disingkirkan karena akan menjadi penghambat. Tentu kita tidak mau berkat Tuhan terhambat. Oleh karenanya mari kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara bahwa jujur adalah sumber berkat. Mari kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Ketika jemaat Tuhan terus bertumbuh dan berkembang secara luar biasa. Dari 12, 70, 120, 3.000, 5.000 dan seterusnya sampai hari ini. Dan ketika terjadi satu perkembangan yang luar biasa, kami boleh melihat bahwa iblis tidak mau tinggal diam, berusaha menghambat dan merusak pekerjaan Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh karena hamba-hambamu Tuhan, seperti Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mereka berkenan kepada Tuhan dan perlu menyingkirkan penghambat-penghambat pertumbuhan itu. Karena Roh Tuhan tidak bisa dibohongi. Roh Tuhan selalu menyatakan kebenaran. Biarlah melalui peristiwa Ananias dan Safira ini, kami boleh ditegur dan terus berupaya dan terus belajar untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh suatu dampak yang ngeri ketika kami membaca firman-Mu hari ini. Apa yang terjadi terhadap Ananias dan Safira. Makasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Meteraikan apa yang telah kami terima hari ini. Dan ini belum menjadi kekuatan bagi setiap kami. Makasih buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa menikmati ibadah kita di keluarga kita masing-masing. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh segala penyertaan dan pimpinan Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Teristimewa pada saat ini, ketika kami berada di lingkungan pandemi COVID-19. Biarlah kami tetap hidup berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh kegiatan, aktivitas kami pada pekan ke depan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati.
Amin.